Halo, ketemu lagi di YouTube gua. Udah lama gua nggak bikin YouTube karena kesibukan bekerja. Dan juga nggak ada topik yang pengen gue sampaikan. Dan hari ini gue punya topik yang menarik, yang untuk gue menarik untuk didiskusikan karena gue menemukan artikel yang ngomong bahwa data scientist itu udah overrated dan siap-siap dipecat. Intinya siap-siap digantikan kalau misalnya lu masih menjadi data scientist yang biasa kayak gitu. Dan sebenarnya untuk perdebatan data scientist overrated atau kerja sebagai data scientist itu worth it atau enggak itu sebenarnya udah lama. Mungkin kapan-kapan gue bahas karena gue pernah nemu dua artikel yang saling berargumen, bahwa yang satu bilang bahwa data scientist itu udah nggak zaman, udah overrated, udah saturated gitu, udah terlalu banyak dan kerjaannya ya udah gitu, saingannya udah banyak. Nah yang paling menjanjikan sekarang data engineer gitu. Terus ada lawannya nih, si artikel lawannya itu dia bilang enggak, data scientist itu enggak saturated, bahkan data engineer tuh yang terlalu pekerjaan yang terlalu biasa gitu. Data scientist itu sebenarnya masalahnya bukan karena mereka saturated atau mereka kerjanya itu aja, cuma skillnya itu aja. Data scientist itu kalau misalnya bisa gini dia bisa jadi lebih hebat dari siapapun gitu. Ada bilang kayak gitu artikelnya. Dan itu menarik untuk didiskusikan, nanti gue bahas kapan-kapan. Sekarang gue pengen ngebahas kenapa data scientist itu saturated dan kemungkinan besar akan digantikan gitu. Banyak yang digantikan atau ya mungkin bahkan banyak yang akan dipecat gitu. Ini based on artikel, nanti gue share artikelnya di deskripsi. Pertama, alasannya kenapa data scientist itu saturated dan kenapa bakal cepat digantikan. Pertama, udah banyak bootcamp yang menghasilkan data scientist. Meski output dari bootcamp tersebut masih nggak cukup baik gitu, nggak cukup bagus, nggak terlalu bagus. Walaupun si kita yang udah jebolan sebuah bootcamp itu masih bisa melakukan manipulasi data. Nah, skill itu sebenarnya cocok untuk entry level. Jadi kalau untuk orang-orang yang mau cari kerja yang baru pertama kali atau baru entry level, itu cocok masuk bootcamp. Nah, tapi ya karena terlalu banyak bootcamp untuk data scientist, makanya data scientist jadi saturated dan skillnya jadi itu aja gitu. Kedua, teknologi data warehousing itu udah lumayan sophisticated. Bahkan orang-orang yang non teknis itu udah bisa mindahin data dari format apapun ke format apapun juga. Jadi lu punya data Excel, lu punya data CSV, lu bisa masuk ke Postgre, masuk ke MySQL kayak gitu. Format yang beda-beda. Format Excel jadi format database kayak gitu. Itu orang-orang non teknis sudah bisa melakukannya dengan simple gitu. Karena teknologi data warehousing kayak BigQuery dan lain sebagainya itu udah sophisticated. Kemudian machine learning libraries, kan kita tahu bahwa data scientist itu skill utamanya adalah pemodelan machine learning. Machine learning libraries itu udah luar biasa pengembangannya. Tapi nggak ada gunanya kalau si data scientist itu cuma bisa ML regression. Kenapa? Karena cloud based ML itu tuh udah mulai bisa membuat advanced ML modeling, sehingga orang-orang business intelligence atau business analyst yang kompeten itu udah bisa bikin advanced modeling menggunakan cloud service. Jadi nggak perlu lagi data scientist. Makanya business analyst ini bisa menggantikan si data scientist itu. Nah itu Nah sekarang solusinya gimana biar kalian sebagai data scientist tidak di-replace, tidak dipecat, tidak digantikan oleh orang-orang baru. Pertama, data scientist tuh harus bisa mengidentifikasi sumber data yang belum dipakai, tapi bisa ngasih valuable insight dari data yang belum dipakai itu ke perusahaan.
Jadi kan ya, jadi itu lu harus nyari data-data yang langka, yang unik gitu, yang ya lu harus berinovasi lah di manipulasi data sehingga lu bisa ngasih insight terbaru dari suatu sumber data yang unik ini yang belum pernah dipakai sama orang ke perusahaan. Kalau misalnya bisa ngasih itu pasti lu bakal dipertahankan. Kemudian lu bisa kerjasama dengan product team untuk membuat ML model dan sejenisnya. Kemudian lu dicoba ke konsumen sehingga si produk itu bisa dipakai sepenuhnya oleh konsumen. Oke, sekali lagi lu sebagai data scientist bikin model, lu kerja sama product team, bikin model ML untuk membuat produk yang dibuat oleh product team ini bisa dipakai sepenuhnya oleh konsumen. Oke, jadi model lu tuh lu bikin, lu tes ke konsumen, buat sedemikian sehingga si produk ini bisa dipakai banget sepenuhnya, full 100% tanpa ada kayak cuma pakai setengah-setengah fitur gitu. Ya sepenuhnya gitu. Oke. Dan terakhir adalah identifikasi peluang di mana perusahaan. Jadi ini data scientist itu harus bisa mengidentifikasi peluang di mana perusahaan bisa menyimpan uang, save more money. Kemudian produk nice lah, bikin jadi sebuah produk dari insight tersebut. Oke, jadi sekali lagi sebagai data scientist lu harus nyari peluang, lu harus nyari suatu celah dari data yang kita punya atau dari data yang ada bahkan di luar perusahaan yang bisa membuat perusahaan kita atau perusahaan tempat lu bekerja itu menyimpan uang, bisa save more money gitu, nggak banyak keluarin biaya cost gitu. Kemudian setelah lu dapat insight itu, lu bikin ini jadi sebuah produk. Itu yang pasti dipertahankan oleh perusahaan. Lu bikin jadi sebuah produk dan akhirnya perusahaan itu ya pakai hasil produk lu, dan perusahaan itu bisa lebih hemat, cost-nya minimum, tapi profit-nya maksimum gitu. Pasti dipertahankan. Dan ya, jadi inti dari artikel ini adalah key value atau nilai utama dari seorang data scientist itu bukan lagi kayak seseorang yang bisa menggunakan data, yang bisa memanipulasi data, tapi lebih ke arah seseorang yang bisa memanipulasi data atau menggunakan data untuk membuat uang. Oke, intinya ya sebenarnya balik lagi UUD, ujung-ujungnya duit. Kalau lu cuma bisa memanipulasi data tapi nggak bisa membuat uang dari data tersebut untuk perusahaan atau lu untuk diri lu sendiri, ya lu akan menjadi data scientist yang biasa dan siap-siap dipecat, siap-siap di replace. Sehingga itu tantangan kita sebagai data scientist, membuat atau memanipulasi data, menggunakan data untuk menghasilkan duit gitu. Oke. Jadi itulah sebuah kabar, nggak tahu kabar buruk atau kabar bahagia, tapi itulah tantangan kita sekarang sebagai data scientist, di mana orang-orang ingin sekali menjadi data scientist sehingga membuat profesi ini membludak, saturated, dan kita harus bisa menjadi valuable data scientist dengan tips-tips yang tadi, menggunakan data untuk menghasilkan uang. Ingat aja ya, data scientist yang sekarang adalah yang sangat penting adalah menggunakan data untuk menghasilkan uang. Oke, segitu dulu pembahasan dari gua. Terima kasih atas waktunya, dan nantikan video-video gua berikutnya tentang apapun. Oke, goodbye.